Hyati mengungkapkan perasaannya tentang perilaku buruk Daksha dengan Resi Berigu, dan Resi Kasyap mengatakan bahwa ayahku seharusnya tidak menghina Anda di depan semua orang. Rishi Kasyap mengatakan Daksha menghormati mereka yang tetap diam di depannya dengan mengorbankan harga dirinya. Dia telah memilih mereka sebagai menantunya karena mereka tidak akan mengatakan sepatah kata pun yang menentangnya. Dia tidak menyukai Dewa Shiva karena dia tidak akan pernah mentolerir perilaku seperti itu. Hyati mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus pergi dan berbicara dengan Daksha tentang hal ini. Rishi Kasyap mengatakan tidak sekarang karena masalah Sati belum selesai, ini bukan waktu yang tepat untuk berbicara dengannya tentang hal ini. Berigu mengatakan Daksha seperti ayahnya, dia tidak merasa tersinggung dengan kata-katanya. Hyati mengatakan kepadanya bahwa Daksha adalah ayah mereka dan dia adalah suaminya, dengan mengorbankan harga dirinya, hal ini tidak boleh ditoleransi. Rishi Berigu mengatakan para Saptarishi sudah sampai di sini untuk memprotes, kita harus menenangkan mereka terlebih dahulu. Atri mengatakan dalam pertemuan itu, ego Daksha telah melewati batas, orang yang dilahirkan sebagai pasangan Dewa Shiva bagaimana dia bisa menikahi orang lain. Atri meminta Berigu untuk memeriksa posisi rencana dan melihat siapa yang akan dinikahi Sati. Berigu mengatakan sesuai dengan perhitungan dan ramalan saya. Tidak mungkin bagi Sati untuk menikah dengan orang lain kecuali dengan Dewa Shiva. Rishi Atri mengatakan kepada Rishi Berigu bahwa pasangan Shiva tidak boleh buta. Dia harus bisa mengatakan kepada Daksha apa yang benar. Sati ditakdirkan untuk menikah dengan Dewa Shiva untuk kesejahteraan alam semesta ini. Hyati dan Aditi mendengar semuanya. Revati sedang menunggu Sati, bertanya apakah kamu bertemu dengannya. Sati yang bahagia mengatakan bahwa saya bertemu Tuhan saya hari ini. Hari ini saya menyadari pemikiran saya salah dan bukan Dewa Shiva. Saya egois, dia datang hanya untuk saya dan saya terus menghinanya, tidak pernah berpikir apa yang harus dia alami. Mengapa saya begitu tidak sabar, tidak pernah berpikir cinta sejati dapat ditemukan dengan kesabaran. Saya dapat melihat masa depan saya bersamanya, hari ini saya merasa seolah-olah saya tidak pernah tidak bahagia. Setelah bertemu dengannya hari ini, saya yakin dia akan datang menjemput saya. Sekarang saya hanya perlu meminta izin dari ibu dan ayah dan saya ingin semua anggota keluarga membantu saya. Hyati dan Aditi memberitahu Sati bahkan mereka bersamanya. Kami bodoh, tidak bisa memahaminya. Aditi mengatakan mereka tidak tahu Dewa Shiva datang sebagai jata, membuat patung sendiri, menderita semua penghinaan ini demi Sati. Sati mengatakan bahkan saya tidak dapat memahaminya sebelumnya. Ketika saya mengatakan kepadanya bahwa saya siap untuk datang ke Kailas bersamanya, dia mengatakan kepada saya bahwa tanggung jawab seorang anak perempuan adalah menjaga reputasi keluarganya. Hyati mengatakan Dewa Shiva pasti menghormati aturan dan batasan masyarakat. Hyati menyarankan mereka harus pergi dan berbicara dengan Daksha. Sati menghentikannya dengan mengatakan bahwa mereka harus berbicara dengan Prasuti terlebih dahulu. Jika dia setuju maka dia bisa meyakinkan Daksha. Para Saptarishi datang menemui Daksha. Atri memberitahu Daksha bahwa dia sangat senang membuatnya sadar bahwa Dewa Shiva datang ke tempat Anda sebagai jata. Dialah yang membuat patung-patung itu. Daksha marah dan mengatakan bahwa Dewa Shiva telah melewati batas dengan datang ke sini dalam bentuk manusia. Kasyap memprotes, tetapi dihentikan oleh Daksha. Sati datang ke sana bersama Aditi, Hyati dan Revati. Daksha mengatakan kepada Sati, dia harus hidup tanpa Shiva. Ujian takdirmu akan ada di Swayamwara. Sati harus memilih suaminya hanya di Swayamwara, kamu tidak punya pilihan lain. Aditi memprotes dan mengatakan bahwa ini adalah ketidakadilan. Daksha menyuruhnya untuk tidak menjelaskan kepada ayahnya tentang keadilan dan ketidakadilan. Prasuti datang ke sana. Daksha bertanya kepadanya para menantu dan besan saya sendiri berbicara menentang saya. Jelaskan kepada putri Anda dan mereka yang sekarang berbalik menentangnya, bahwa pernikahan ini tidak mungkin dilakukan dengan Dewa Shiva. Prasuti mengatakan kepadanya jika itu tidak mungkin maka Anda harus membuatnya menjadi mungkin. Sati tidak dapat menemukan suami yang lebih baik dari Dewa Shiva. Anda tidak punya pilihan lain selain dia.
Sati adalah jodoh abadi Dewa Shiva, saya telah menyadarinya hari ini. Daksha mengatakan bahwa Putri Raja Manu telah melupakan tanggung jawabnya. Prasuti menjawab bahwa dia telah mengingat tanggung jawabnya hari ini. Sati tidak lengkap tanpa Shiva. Setiap ayah menginginkan pernikahan putrinya dan kehidupan pernikahan yang bahagia, bukankah Anda menginginkannya? Tidak ada yang bisa menggantikan posisinya dalam kehidupan Sati. Sati senang mendengar perubahan sikap Prasuti. Prasuti mengatakan kepada Daksha bahwa Dewa Shiva telah memberikan contoh yang sangat baik dengan menghormati batasannya. Anda harus memberikan tangan Sati kepadanya. Di Vaikunta di singgasana ular Shesa, Dewi Laksmi bertanya kepada Dewa Wisnu mengapa Shiva melakukan ketidakadilan seperti itu. Mengapa dia meninggalkan kisah cintanya tidak lengkap dan kembali ke Kailas? Wisnu mengatakan mungkin perjuangannya sudah berakhir. Dewi Laksmi mengatakan bahwa Shiva mengambil bentuk manusia untuk membantu Sati. Dia membebaskan Sati dari janjinya tetapi dia pergi tanpa menikahinya. Masalah Sati belum selesai. Dewa Wisnu berkata kisah cinta Shiva memang aneh, beberapa hal dia selesaikan sendiri, beberapa hal dia serahkan kepada para penyembahnya. Dewi Laksmi bertanya apa maksud Anda? Apakah Dewa Shiva ingin Sati melakukan sesuatu? Dewa Wisnu mengatakan, tunggu dan lihat saja. Cerita ini akan sampai pada akhirnya. Hal ini semakin menarik. Daksha di sidang istana mengatakan bahwa Jata datang, melakukan apapun yang ingin dia lakukan dan pergi. Tidak ada yang menyadari motif sebenarnya kecuali saya. Dia datang untuk memecah persatuan kita. Dia menyebarkan racunnya dan Anda semua mendukungnya. Rishi Kashyap mengatakan ego Anda yang beracun. Sati mencintai Dewa Shiva lalu bagaimana dia akan hidup dengan orang lain? Daksha mengatakan jangan lupa, Anda berdiri di rumah Daksha di mana Anda tidak diizinkan untuk menyebut nama Shiva. Revati, Hyati dan Aditi satu persatu menjelaskan kepadanya untuk menikahkan Sati dengan Shiva tetapi Daksha tetap menolak. Prasuti mengatakan Shatabis hanyalah seorang pengunjung, dia juga menyadari kebenaran ini, lalu mengapa kamu tidak berikan tangan Sati kepada Shiva? Tarakasura mengatakan kepada para asura bahwa mereka tidak dapat menghentikan pernikahan Dewa Shiva dengan Sati. Sekarang mereka akan menyerang Swayamwara. Para asura akan menyamar sebagai para dewa di dalam dan menyerang. Mata-matanya, asura yang lain datang dan memberinya pesan Syukracarya, yang sedang melakukan meditasi untuk mendapatkan anugerah Sanjayavani Vidya dari Dewa Shiva telah memberitahunya untuk tidak melakukan hal seperti itu. Jika tidak maka akan terjadi perang antara dewa dan asura, di mana Dewa Shiva akan berada di pihak dewa. Jika ia mendapatkan anugerah Sanjayavani Vidya dari Dewa Shiva maka ia akan membuat semua asura abadi. Akan ada kerajaan asura di mana-mana. Tarakasura khawatir sampai saat itu pernikahan ini akan berlangsung dan putra Shiva akan membunuhnya. Daksha mengumumkan meskipun seluruh keluarga saya menentang saya, tetapi keputusan saya sudah final. Saya melakukan begitu banyak hal untuk kalian semua tetapi semua orang telah berbalik melawan saya. Daksha bertanya kepada Sati bahkan kamu merasa, aku menggunakan Swayamwara kamu untuk membalas dendam terhadap Dewa Shiva? Sati menjawab tidak, Shiva sendiri telah mengajari saya untuk menghormati aturan dan peraturan. Saya akan melakukan segalanya sesuai perintah Anda. Daksha sangat marah mendengar pujian tentang Dewa Shiva dari semua orang. Daksha mengatakan sekarang Swayamwara ini telah menjadi masalah gengsi bagi saya. Ikutlah denganku. Sati setuju. Daksha memintanya untuk berhenti di suatu tempat dan berkata aku akan mengunci kamu di kamar istana ini sekali lagi. Prasuti memprotes dengan mengatakan sampai kapan Sati harus menanggung siksaan ini. Sati mengatakan kepada Daksha bahwa itu tidak diperlukan. Saya siap menikahi Shatabis untuk sebuah janji. Sekarang untuk ikatan yang lebih besar maka saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan meninggalkan istana ini dengan Dewa Shiva hanya jika Anda setuju. Daksha memberitahu Resi Berigu untuk membuat cermin yang mengungkapkan identitas penipu, jadi jika Shiva datang ke sana dalam bentuk lain, dia akan tertangkap. Prasuti mengatakan jika ia ingin melakukan hal seperti itu, ia akan melakukannya ketika ia datang sebagai Jata.
Rishi Brigu tidak setuju untuk membuat cermin. Daksha bertanya pada Rishi Brigu, sejak kapan kamu menambahkan kata jika dan tetapi dalam kamusmu dalam memenuhi keinginan saya? Anda selalu hidup dengan dukungan saya. Rishi Brigu mengatakan, saya menentang ego Anda, bukan Anda. Daksha mengancamnya dengan hukuman karena tidak mematuhi perintahnya. Sati memohon kepada Rishi Brigu untuk melakukan sesuai dengan keinginan Daksha, yang dengan terpaksa menyetujuinya. Brigu dan Daksha memeriksa cermin ajaib yang dipasang di pintu masuk. Daksha bertanya kepada Brigu tentang keefektifannya dan Brigu menjawab bahwa dia meyakinkannya bahwa itu akan bekerja pada manusia dan juga Mahadewa. Daksha terlihat senang dengan dirinya sendiri, sementara Brigu terlihat hampir tidak percaya diri. Daksha menantikan Swayamwara dan bertanya kepada Brigu apakah dia mengundang Vijaya atau Manine Mishra. Dia adalah karakter mitos misterius yang belum pernah didengar siapapun. Daksha memintanya untuk mengundangnya. Prasuti berlari ke ruangan patung dan dengan berlinang air mata melihat ke arah patung Mahadewa sambil mengingat kembali kata-kata Brigu dan Mahadewa. Prasuti mulai mengucapkan syair pemujaan kepada Mahadewa dan mulai bernyanyi sambil menangis memohon kepada Mahadewa untuk menolong Sati. Mahadewa di Kailas sedang bermeditasi dengan dalam, ketika Prasuti memintanya datang dan mengatakan bahwa hanya dia yang bisa menolong Sati. Di Vaikunta, Wisnu berbaring di singgasana ular Shesha dengan Dewi Laksmi saat Dewa Brahma muncul. Brahma bertanya, mengapa anakku begitu tega menghinaku? Wisnu tersenyum dan mengatakan bahwa kesombongan Daksha yang berbicara membuat orang yang cerdas dan berpengetahuan luas seperti dia bertindak seperti orang bodoh. Wisnu berkata tetapi bahwa dalam kebodohannya Daksha memasang cermin kebenaran di luar ketika dia sendiri telah membuat tempat untuk Dewa Shiva di rumahnya. Brahma bertanya apakah ada di dalam patung Dewa Shiva. Wisnu tersenyum dan mengatakan bahwa apa gunanya cermin jika orang yang dibuat untuknya sudah masuk. Wisnu menyuruh Brahma untuk menunggu dan melihat kelanjutan kisah cinta Shiva dengan senyum nakal khasnya. Di aula istana, Daksha berdiri di depan pintu di mana patung Dewa Shiva telah ditempatkan. Daksha melihat ke arah patung dengan mengancam dan bertanya mengapa Shiva ingin dihina lagi dan lagi olehnya. Daksha mengatakan bahwa sekarang dia sendiri menjadi penyebab penghinaan ini karena berdiri di depan pintu untuk menyapa semua orang dan Shiva pantas mendapatkannya. Prajapati Daksha sedang menyombongkan diri. Di kamar Sati, semua orang membantu Sati berpakaian saat Prasuti menyisir rambutnya. Prasuti bertanya padanya, apakah kamu yakin Shiva akan datang? Sati menjawab ya, dia akan datang, aku yakin itu. Revati masuk dan memberitahu mereka tentang pengaturan keamanan Prajapati Daksha yang ketat. Semua orang terlihat khawatir, seperti Sati yang terlihat sedikit putus asa dan masih berharap Mahadewa akan datang. Di pintu gerbang istana, Prajapati, Brigu dan Dewa Indra menyapa semua tamu saat mereka melewati cermin kebenaran. Ketika para asura yang menyamar sebagai dewa memasuki cermin, mereka keluar dari sana dalam bentuk aslinya. Indra segera memusnahkan mereka. Daksha terlihat senang ketika Indra mengatakan bahwa cermin kebenaran telah melakukan tugasnya. Daksha menginstruksikan bahwa pintu harus ditutup, karena mereka telah mendapatkan semua undangan. Di aula Swayamwara semua orang duduk. Daksha duduk di singgasananya sambil menyombongkan diri seperti penguasa atau Prajapati. Prasuti dan yang lainnya terlihat khawatir, karena patung Mahadewa ada di depan pintu. Pembawa acara datang dan membuat pengumuman yang memuji Daksha tentang bagaimana ia adalah orang terkaya, orang terhebat yang pernah berjalan di bumi, dan bagaimana sekarang ia mengedepankan putri terbaiknya yang paling layak di Swayamwara ini yaitu Putri Sati. Dia mengatakan kepada mereka untuk mengikuti semua aturan, dan mungkin salah satu dari mereka akan beruntung untuk menikahinya. Penyiar kemudian mengumumkan kedatangan Sati, dan berkata pria yang dikalungi oleh Sati akan menjadi pasangannya. Sati memasuki aula Swayamwara dengan karangan bunga di tangannya.
Semua orang menatapnya dengan napas tertahan dan Sati berjalan ke depan. Prasuti berdoa kepada Wisnu untuk menukarkan hasil dari semua meditasinya dengan kebahagiaan putrinya. Sati terlihat sedih hingga ia menatap patung Mahadewa di depan pintu dan wajahnya tiba-tiba bersinar seperti ia telah mendapatkan solusi dari semua masalahnya. Sati perlahan berjalan dan akhirnya berdiri di tengah podium. Matanya tertuju hanya pada patung Mahadewa dan tidak ada yang lain. Sati menatap patung Mahadewa dengan mantap dan berkata, "Jika cintaku padamu adalah benar dan didukung oleh semesta, wahai Dewa Shiva, aku akan menikah denganmu dan hanya denganmu." Sati berdiri di atas podium. Ia berdoa bahwa hari ini, jika saya harus menikah dengan seseorang, maka orang tersebut adalah orang yang benar-benar saya cintai. Daksha meminta Sati dan memberi Sati kebebasan untuk memilih di antara para undangan yang akan menjadi pasangannya. Sati berdoa serta menutup mata dan dengan sendirinya kalung bunga swayamwaranya tersebut terbang dan menemukan jalan ke leher pengantin pria yang tepat, yaitu patung Mahadewa. Sati sangat senang melihat kalung bunga itu dihiasi di leher Dewa Shiva. Tidak lama kemudian hal ini terjadi di Kailas. Mahadewa dihujani kelopak bunga yang harum dan Mahadewa membuka matanya dengan senyumannya yang tenang. Sati telah memilih Shiva sebagai pasangannya. Daksha berjalan ke arah Sati yang sedang melangkah turun. Daksha mengambil setiap langkah dengan tergesa-gesa dengan kemarahan di matanya seperti singa yang terluka. Daksha bertanya, "Apa yang telah kamu lakukan?" Tetapi Sati sekarang telah bangkit di atas semua ini. Dia senang bahwa pada akhirnya kalung bunga swayamwaranya berada di Mahadewanya. Keluarga Sati merasa lega karena kalung bunga ada pada Shiva, pengantin pria yang dipilih Sati sebagai suaminya. Semua orang terkejut melihat peristiwa ini. Sati masih dengan mata terpejam berharap untuk melihat Shiva. Semua orang terkejut melihat kejadian ini. Sati sekarang berdoa kepada Mahadewa dengan tangan terlipat dan mata tertutup sambil berkata, "Setidaknya sekarang keluarlah dari patung Shivaku, wahai kekasihku." Sati kemudian menunggu kekasihnya muncul. Patung tersebut menghilang dan seluruh aula dipenuhi dengan asap dan cahaya yang mengisyaratkan kedatangan Sang Mahadewa. Setelah beberapa saat, asap menghilang dan Mahadewa berdiri dengan kalungan bunga Sati di lehernya. Semua anggota keluarga yang menyukai Shiva terutama Chandra dan Kashyap sangat senang melihat Mahadewa secara nyata. Aula ini bergema dengan pujian terhadap Dewa Shiva. Kebahagiaan Sati tidak mengenal batas sekarang karena cintanya mendapatkan penerimaan seperti yang ia bayangkan. Sati berhasil memanggil Shiva untuk menikahinya. Setiap anggota keluarga yang mendukung persatuan Sati dan Shiva berlari ke arahnya untuk berbagi momen terindah Sati bersama. Semua mengucapkan selamat atas pernikahannya kecuali Maharishi Brigu yang agak ragu-ragu untuk bergerak sedikit pun ke arah mereka, meninggalkan Prajapati Daksha yang sangat marah. Dalam prosesnya, para pengikut Shiva termasuk Rishi Markandaya bergabung dengan mereka dalam acara tersebut dan memberikan penghormatan kepada Mahadewa sementara Daksha menahan kemarahannya. Rishi Dadici sekarang berbicara dengan menerima cinta Ibu Adishakti Sati dan menikahinya. Mahadewa telah memberikan dunia ini orang tuanya. Ini adalah saat yang paling membahagiakan bagi orang-orang yang hidup di dunia ini.
Anda sangat beruntung Prajapati, karena putri Anda telah memilih penguasa tertinggi yaitu Mahadewa. Dia adalah menantu Anda sekarang. Dadici berkata dengan sangat senang. Daksha berteriak ini tidak mungkin. Prasuti dan Sati memasang ekspresi khawatir untuk sementara waktu, tetapi pada saat berikutnya mereka mengabaikan Daksha dan Prasuti meminta Sati untuk maju. Semua orang mendukung Shiva dan Sati maju bersama. Sati kemudian menuju ke arah Shiva. Prasuti dan putri-putrinya meneteskan air mata kegembiraan untuk Sati. Prasuti berkata penebusan dosa Anda akhirnya dihargai, wahai putriku Sati. Shiva berkata wahai Sati, Prajapati masih belum memberikan persetujuannya terhadap pernikahan kita. Pernikahan kita dihargai dan diakui atau apapun itu hanya ketika Prajapati Daksha memberikan persetujuannya. Daksha masih dalam suasana hatinya yang panas. Daksha berteriak bahwa saya tidak menerima pernikahan ini. Pernikahan ini tidak sah. Ketika Daksha menuruni anak tangga dari tempatnya, setiap anggota keluarganya dan para putrinya mencoba untuk menghentikannya untuk maju ke depan, tetapi ia tidak pernah berhenti dan berdiri di depan Mahadewa dengan kesombongan di dalam dirinya. Tetapi Mahadewa berdiri di sana dengan sangat tenang di hadapannya. Daksha berkata tamu tak diundang tidak disambut di swayamwara ini. Menurut saya Sati belum memilih pengantin prianya. Rishi Dadici menyela dan berkata apa yang kamu katakan wahai Prajapati, Sati telah memilih Mahadewa dan dengan demikian dia ada di sini. Mahadewa telah diterima Sati sebagai pasangannya. Rishi Kashyap menjelaskan dan sekarang, tidak masalah jika Anda memberikan persetujuan Anda untuk pernikahan ini. Pernikahan Mahadewa dan Sati. Dewa Shiva berkata tidak wahai Rishi Kashyap. Prajapati Daksha bukanlah orang luar, dia adalah ayah Sati dan dengan demikian penerimaannya untuk pernikahan ini penting. Daksha menuduh Mahadewa bahwa sekarang ini adalah rencana barunya. Daksha berkata dunia memanggilmu Tuhan, tapi bagiku kamu hanyalah penipu. Aku tahu kamu telah melakukan semua ini untuk membalas dendam padaku. Pertama, kamu telah menjebak Sati dalam cinta palsumu, menggunakan istriku dan setiap anggota keluargaku untuk melawanku dan sekarang kamu tanpa persetujuanku ingin menikahi putriku kata Daksha dalam ketidaktahuannya. Semua orang merasa terganggu dengan perilaku Daksha tetapi Shiva tidak terpengaruh oleh kata-katanya dan kembali tenang sesuai dengan kata-katanya. Prasuti berkata hentikan suamiku, apapun yang terjadi sekarang adalah takdir Sati, tolong hentikan sekarang dan berikan restu untuk pernikahannya. Daksha mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan pernikahan ini dan menghina Mahadewa lagi. Tetapi Prasuti kembali berdebat untuk mendukung persatuan Sati dan Shiva dengan mengatakan bahwa dia menerima bahwa pernikahan bukan hanya penyatuan dua orang, tetapi penyatuan dua jiwa dan ini sedang terjadi sejak awal dan akan berakhir sampai akhir dunia ini, dan tidak ada yang bisa memutuskan hubungan ini, sehingga bahkan menjadi seorang Prajapati pun tidak bisa menghentikan pernikahan ini. Prasuti menguliahi Daksha tentang menjadi anak yang baik dan melakukan apapun yang menjadi kewajiban seorang ayah, dan memberikan persetujuan untuk pernikahan tersebut. Daksha berkata tidak akan pernah, saya tidak akan pernah melakukan itu. Saya tidak akan menyerah begitu saja, saya tahu itu semua. Semua ini adalah trik Shiva untuk mengalahkan saya. Tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan Prajapati, bahkan Shiva sendiri. Daksha berteriak dengan penuh amarah dan kesombongan dalam nafasnya. Resi Dadici berkata kesombongan seorang pria membuatnya lemah dalam pikiran dan Anda telah menjadi contoh untuk itu. Menurut aturan swayamwara, Sati telah menerima Shiva di hadapan para dewa, orang suci, dan para saptarishi. Sati dan Mahadewa sudah berpasangan. Daksha berkata kamu sangat tahu bahwa hanya anggota yang diundang yang diperbolehkan masuk ke dalam swayamwara, lalu tanyakan pada Mahadewa apakah aku pernah memberinya undangan untuk swayamwara. Jika tidak, mengapa dia ada di sini? Rishi Kashyap berkata Anda melupakan sesuatu wahai Prajapati, Anda sendiri yang menempatkan patung Mahadewa di aula swayamwara ini dan sesuai dengan aturan swayamwara. Sati telah meletakkan karangan bunga di patung Mahadewa dan memilihnya.
Daksha berteriak bahwa pernikahan terjadi dengan manusia bukan dengan patung. Berhentilah mendukung yang salah. Ketika Shiva tidak ada di sini, bagaimana Sati bisa memilihnya? Rishi Dadici dengan kecerdasannya berkata hanya ada patung Tuhan di kuil-kuil tetapi tidak ada Tuhan. Tetapi para penyembah masih menemukan Tuhan mereka. Ketika seseorang dapat berdoa kepada patung dan melihat Tuhan di dalamnya, lalu mengapa seseorang tidak bisa menikah dengan meletakkan karangan di atasnya? Daksha berkata, tidak, kamu tidak akan mengajari saya dasar-dasar penyembahan berhala. Akulah yang telah menciptakan metode pemujaan terhadap berhala. Anda telah lupa bahwa patung hanya dapat disembah setelah ritual peran pratistanya selesai atau hanya batu biasa. Daksha tidak pernah bergeming dari egonya. Rishi Markandaya berkata dengan perasaan dan ekspresi, Tuhan tidak dapat ditemukan dengan peran pratista atau aturan. Peran pratista hanyalah sebuah ritual. Tuhan akan berada di dalam patung itu bahkan jika didoakan dengan hati yang murni, dan Sati telah meletakkan karangan bunga di atas patung yang mengira itu adalah Tuhan, dan lihatlah Tuhan tertinggi Shiva sendiri telah turun. Shiva dan Sati sudah menikah sekarang, kamu harus menerima pernikahan ini. Daksha dengan marah berkata, tidak akan pernah, pembenaran atau alasan apapun tidak dapat menggoyahkan keputusan saya hari ini. Daksha kemudian menarik tangan Sati dan membawanya ke dalam istana menjauh dari Shiva, di mana Sati berusaha keras untuk keluar dari cengkeramannya. Akhirnya ada suara yang berbicara, dia memanggil nama Daksha. Baik Sati dan Daksha berbalik. Dewa Brahma berkenan muncul dan mengatakan beberapa kata bijak kepada Daksha bahwa ketika dunia tampaknya melawan Anda, orang tersebut harus memahami bahwa ia sendiri telah berbalik melawan dirinya sendiri. Daksha menyuruh ayahnya pergi dan mengatakan bahwa dia juga telah bergabung dengan tim Mahadewa. Brahma mengatakan bahwa Daksha telah melupakan tujuan kelahiran Sati. Daksha bersikeras bahwa dia melakukan segalanya untuk masa depan dan manfaat yang lebih baik, dan saya adalah ayahnya, jadi Sati harus mematuhiku. Brahma mengatakan saya adalah ayah Anda, jadi kamu juga harus mematuhiku. Daksha terkejut dengan ucapan Brahma. Daksha tiba-tiba berbalik dan mengatakan kepada mereka semua bahwa mereka telah berpindah pihak. Kemudian Daksha beralasan dengan mengatakan bahwa bagaimana Sati bisa hidup di hutan ketika dia dibesarkan dengan segala jenis kemewahan dan dirinya menolak untuk menerima pernikahan tersebut. Akhirnya ketika tidak ada nasihat yang dapat masuk ke dalam kepala milik Daksha, Dewa Wisnu akhirnya datang. Dewa Wisnu marah dan bertanya kepada Daksha apakah dia akan bersedia untuk melawan keinginannya, karena tidak menyetujui pernikahan Sati dan Shiva akan menjadi keputusan yang akan diambil oleh Daksha untuk melawan Wisnu. Daksha mengatakan bahwa dia bisa melawan dunia bahkan ayahnya sendiri tetapi tidak dengan menentang Sang Narayan. Daksha akhirnya menerima pernikahan itu tetapi dia meminta sebuah anugerah. Wisnu tersenyum dan mengatakan bahwa dia harus meminta sebuah anugerah karena dia adalah Daksha. Dia mengenal penyembahnya dengan sangat baik. Daksha meminta bantuan Wisnu kapanpun dia membutuhkannya. Wisnu mengabulkan permintaan Daksha. Daksha menoleh ke arah Sati dan mengatakan bahwa dia menerima pernikahan tersebut. Sati mendengar hal ini dan segera melihat ke arah Shiva yang telah berdiri di sana, dengan tenang dan benar-benar merasa nyaman selama drama berlangsung. Seluruh undangan di Swayamwara Sati terlihat bahagia. Para penyembah Shiva mulai menari. Prasuti dan putri-putrinya yang lain tersenyum dan kemudian membawa Sati ke arah suaminya. Ketika Sati mulai menuju Shiva, Nandi dan makhluk gaib lainnya muncul dan mulai menari. Nandi melihat Sati dan menjadi bahagia dan jatuh di kakinya. Nandi mengatakan kepadanya bahwa sekarang Kailas akan menjadi rumah juga, dengan kehadiran seorang ayah dan ibu. Nandi hampir kehabisan kata-kata dan kemudian memberikan karangan bunga kepada Shiva dan menyuruhnya untuk memakaikannya pada Sati.
Dewa terus menatap Sati hanya untuknya, tidak sejenak pun bergeser sejak Sati menoleh ke arahnya. Seolah-olah mengatakan padanya, lihat aku milikmu sekarang, semua kesedihanmu, rasa sakitmu, siksaanmu, sekarang tidak ada lagi. Aku di sini untukmu. कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा पता ना पाए बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए तू जाने ना तू जाने ना जाम ज़ोबी के लिए किसी ना किसी को है बनाया और किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता कुछ तो है तुझसे राबता कैसे हम जाने हमें क्या पता कुछ तो है तुझसे राबता रे कबीरा मान जा रे फकीरा यूं न जा आजा तुझको पुकारे मेरी परछाइयां रे कबीरा मान जा रे फकीरा यूं न जा तू है कैसा निर्मोही कैसा हर जाइया मैंने पाया तुम्हें रब ने मिलाया तुम्हें होठों पे सजाया तुम्हें नग में सगाया तुम्हें पाया मैंने पाया तुम्हें सबसे छुपाया तुम्हें सपना बनाया तुम्हें नींदों में बुलाया तुम्हें पाया मैंने पाया तुम्हें रब ने मिलाया तुम्हें होठों पे सजाया तुम्हें नग में सगाया तुम्हें पाया मैंने पाया तुम्हें सबसे छुपाया तुम्हें सपना बनाया तुम्हें नींदों में बुलाया तुम्हें तुझ में किनारा दिखे दिल को सहारा दिखे मेरी धड़कन थाम ले तेरी तरफ ही मुड़े ये सांस तुझसे जुड़े